sini ya Mas. Kalau menitnya saya bisa lihat ya. Ya, benar. Nanti kan kamu dekat laptop tuh pasti kurang lebih jadi yang sama. Oh iya Mas. Selamat pagi Miss Ira. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang presenter teknik. Sebelum kita memasuki lebih dalam tentang presenter teknik, saya akan menjelaskan dulu pemahaman dari presenter. Presenter adalah kegiatan penyampaian informasi yang menggunakan individu sebagai objek pertama. Sebelum menjadi presenter, haruslah mengetahui pengenalan pribadi kita terlebih dahulu. Pengenalan pribadi presenter menurut saya gambarkan dengan boneka Matryoshka. Mengapa? Karena boneka Matryoshka dia dalam posisinya itu ada yang kecil, sedang, sampai yang terbesar. Seperti itulah karakter setiap pribadi orang yang ingin menjadi seorang presenter. Ketika ingin dilatih ataupun dibentuk, akan semakin besar, akan semakin terlihat. Begitu seperti juga dengan boneka Matryoshka. Nah, kemudian yang dalam presenter teknik ini ada 5 aspek dalam dimensionality, yaitu cara berpakaian. Dalam cara berpakaian kita juga harus memperhatikan di mana ketika kita menyampaikan berita hard news, kita harus menggunakan pakaian formal, rapi dan sopan. Berbeda dengan penyampaian berita yang feature, pakaian kita juga harus lebih casual atau lebih santai. Yang kedua yaitu pemilihan kata-kata. Dalam pemilihan kata-kata hard news harus digunakan kata-kata yang lebih formal, lugas dan tegas. Namun dalam pemberitaan feature boleh menggunakan kata-kata yang lebih santai, lebih bersahabat kepada para pendengarnya. Yang ketiga itu pemilihan suara. Pemilihan suara sangatlah penting dalam penyampaian presentasi kita. Di mana penyampaian presentasi hard news kita harus menggunakan suara yang lugas, tegas dan berwibawa. Sedangkan untuk penyampaian berita feature harus menggunakan penyampaian suara yang lebih ringan, tidak begitu berat. Yang keempat itu body language, di mana kita menggunakan gerakan-gerakan tubuh dalam penyampaian presentasi kita. Yang kelima yaitu konten, isi daripada presentasi kita haruslah membuat para audiens itu menarik perhatian, di mana konten harus fokus pada tujuannya dan tujuannya jelas. Kesalahan yang dimiliki presenter, yang pertama kegagalan mengenal medan, karena kegagalan mengenal medan dapat mempengaruhi semua daripada presentasi kita, di mana ketika kita ingin melakukan presentasi ataupun presenter, kita harus mengetahui di mana bagaimana posisi kita berdiri, bagaimana posisi kita akan menyampaikan presentasi kita. Kita harus mengetahui detailnya supaya gak mempengaruhi semuanya. Ketika kita sudah tahu, nanti kita bisa menghandle apa yang menjadi kelemahan kita. Kemudian cara membuat presentasi secara praktis, menurut saya sendiri, saya menggunakan perumpamaan yang mudah dipahami oleh para audiens, sehingga para audiens mendengarkan lebih paham dan menarik perhatian para audiens. Seperti itu. Kemudian mengajak para audiens untuk berdiskusi, sehingga para audiens tidak merasakan kebosanan ketika mendengarkan presentasi saya. Setelah itu saya akan menjelaskan faktor pendukung dari presentasi, yaitu OHP, laptop, pointer, slide, dan alat bantu visual. OHP sendiri digunakan untuk memperbesar slide tampilan presentasi kita. Laptop digunakan untuk pencatatan presentasi materi yang akan kita sampaikan. Point laser digunakan untuk penyampaian fokus